Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat belajar. Di masa pandemi ini, pembelajaran dilaksanakan secara online dan belum bisa bertemu dan bertatap muka. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, tetap jaga kebersihan lingkungan dan diri, disiplin memakai masker dan menghindari kerumunan. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dasar desain grafis. Desain grafis itu apa sih? Desain grafis itu adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Untuk materi desain grafis, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata letak. Nah, di tata letak di sini ada jenis-jenisnya. Satu, ada layout miniatur. Layout miniatur ini dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran barang cetak sebenarnya dan mempunyai 3 keuntungan. Keuntungannya itu adalah 1. Merupakan sarana ekonomi untuk menguji berbagai rancangan tata letak. 2. Dapat dikerjakan dengan cepat. 3. Merangsang kreasi atau menimbulkan gagasan-gagasan lebih lanjut. Yang kedua ada sketsa atau layout kasar. Sketsa atau layout kasar merupakan kelanjutan dari layout miniatur dengan diadakan perubahan atau penyempurnaan. Coretan-coretan tebal, miring, normal dapat digunakan menandai secara kasar bentuk elemen tata letak. Kemudian yang ketiga ada layout komprehensif. Visualisasi rancangan yang lebih lanjut dan lengkap adalah layout komprehensif. Dalam visualisasinya telah menunjukkan antara lain 1. Ukuran bersih atau disebut dengan ukuran bersih barang cetak, kemudian yang kedua ruang cetaknya, yang ketiga elemen-elemen layout atau huruf, ilustrasi, dan lainnya, itu termasuk kepada elemen-elemen layout. Kemudian yang keempat ada warna cetakan, dan yang kelima ada tata letak elemen-elemen tersebut. Kemudian yang kedua, selain kita harus mengenal tata letak, kita juga akan mengenal elemen-elemen tata letak. Yang pertama itu ada huruf atau fonts. Kemudian yang kedua ada ilustrasi. Yang pertama, Ibu akan jelaskan elemen huruf atau type. Penting diketahui dalam menggunakan huruf antara lain kelompok jenisnya, crop, ukuran huruf, dan penyusunannya. Jenis atau macam huruf yang sedemikian banyaknya dapat kita golongkan dalam 5 kelompok besar. 1. Jenis pokok Roman. Yang kedua ada jenis pokok Botany. Yang ketiga ada jenis pokok Egyptian. Yang keempat ada jenis pokok sans serif. Yang kelima ada jenis pokok fantasi. Sedangkan ukuran huruf atau crop menunjukkan besar kecilnya ukuran huruf. Misalnya 6 poin, 8 poin, di mana poin adalah bagian dari ukuran tipografi yang dinyatakan dengan Pica dan Cicero atau Agustin. 1 pica sama dengan 12 poin. Variasi gambaran dari satu jenis huruf masih dapat dibedakan lagi, antara lain ada yang tebal, bold, miring, normal, capital, undercast, lowercase type, merapat, melebar, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf atau type. Jadi besar kecilnya huruf itu termasuk kepada elemen-elemen tata letak di bagian huruf. Kemudian yang kedua ada ilustrasi. Ilustrasi berfungsi untuk memperjelas atau menerangkan, menimbulkan suasana tertentu sebagai daya tarik dan juga sebagai selingan.
Berdasarkan teknik pembuatannya, ilustrasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ilustrasi dengan teknik gambar tangan, kemudian yang kedua ilustrasi dengan teknik fotografi, dan yang ketiga adalah ilustrasi dengan teknik gabungan foto repro dan gambar tangan sebagai hasil ekspresi dan kreasi dari ilustrasi atau ilustratornya, si pembuatnya. Nah, di sini ada jenis-jenis ilustrasi dengan teknik gambar tangan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi garis. Ilustrasi garis ini dapat ditandai dengan melihat adanya goresan-goresan berupa garis seperti misalnya yang dibuat menggunakan pena, garis lurus, garis lengkung, garis patah, garis getar, dan sebagainya. Untuk gambar yang kedua, di sini ada jenis-jenis ilustrasi dengan teknik gambar tangan. Nah, di sini ilustrasi geometris ini termasuk ke kubistik, ya. Kubistik yaitu ilustrasi yang mempergunakan pola-pola dan gambaran yang ada dalam geometri atau ilmu ukur. Untuk yang ketiga, ini adalah jenis-jenis ilustrasi dengan teknik gambar tangan. Nah, di sini ditandai dengan melihat karakteristiknya yang kelihatan spontan pada waktu pembuatannya, wujudnya berupa bercak-bercak seperti berkas, ya, seperti bekas lumpur di kubangan. Kemudian yang keempat, di sini ada jenis-jenis ilustrasi dengan teknik gambar tangan. Ilustrasi dengan cukilan kayu. Ilustrasi ini dibuat seolah-olah merupakan hasil cetakan dari klise kayu yang dicukil dengan mempergunakan bahan lem yang mempunyai sifat larut oleh air. Gambarnya diproses halnya membatik. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis ilustrasi dengan teknik gambar tangan atau disebut dengan ilustrasi dengan collage atau kolase. Ilustrasi kolase ini dibuat dengan cara menempelkan kertas atau apa saja yang disobek, digunting atau diiris. Kemudian unsur-unsur desain visual. Untuk dapat mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur visual yang diperlukan, antara lain 1. Garis. Garis secara umum terdiri unsur-unsur titik yang mempunyai peran tersendiri. Adapun sifat garis secara umum yaitu garis lurus, garis lengkung, dan bersudut. Sebagai unsur visual, garis memiliki pengertian yaitu 1. Tanda atau marka yang memanjang, yang membekas, dan suatu permukaan dan mempunyai arah. Yang kedua, batas suatu bidang atau permukaan, bentuk, atau warna. Kemudian yang ketiga, sifat atau kualitas yang melekat pada objek, lancar atau memanjang. Kemudian selanjutnya ada raut atau bangun. Ini termasuk ke dalam unsur-unsur desain visual. Tadi kan ada tentang garis. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang raut atau bangun. Raut adalah pengenal bentuk yang utama. Sebuah bentuk dapat dikenali dari rautnya, apakah sebagai suatu bangunan yang pipih datar, yang menggumpal padat, atau berongga, bervolume, lonjong, bulat, persegi, dan sebagainya. Raut juga dapat berbentuk oleh sapuan-sapuan bidang warna. Raut memiliki dimensi warna, arah, dan sifat permukaan. Kemudian selanjutnya ada warna. Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau bentuk yang identik. Raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Pengertian warna dalam fisika adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya yang diterima oleh mata. Gelap terang disebut juga nada.
Dalam hubungannya dengan warna, unsur gelap terang telah terkait pada dimensi value. Ungkapan gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat terang sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap. Kemudian tekstur atau barik. Tekstur atau barik ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat halus, polos, kasar, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. Tekstur kita rasakan melalui penglihatan maupun melalui rabaan atau dipegang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ruang. Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya dalam desain Dwimatra. Ruang bersifat maya, karena itu disebut ruang maya. Ruang maya dapat bersifat pipih, datar, dan rata, atau seolah sejuk berkesan. Trimatra mendapat kesan jauh dan dekat, yang lazim disebut dengan kedalaman atau depth. Kemudian yang selanjutnya ada Dwiwatra dan Trimatra. Adalah seni rupa yang merupakan cabang dari seni yang membutuhkan tempat dan tahan akan waktu di dalam perwujudannya memakai medium, yaitu Dwimatra. Meliputi seni lukis, seni dekorasi, seni ilustrasi, seni reklame, dan seni grafis. Kemudian Trimatra meliputi seni patung, seni kerajinan, dan seni arsitektur. Dasar-dasar tata letak. 1. Ada proporsi, 2. Irama, kemudian ketiga ada keseimbangan, keempat ada kontras, keempat ada kesatuan, kelima ada harmoni. Kemudian yang dimaksud dengan proporsi atau perbandingan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen layout yang lain. Kemudian yang kedua, elemen layout dengan dimensi ruang layoutnya. Yang ketiga, ada dimensi ruang layout itu sendiri. Kemudian yang kedua, irama. Yang pertama ada proporsi, yang kedua ada irama atau disebut dengan rhythm. Irama perlu disarankan dalam penyajian barang cetak. Hal ini untuk mencapai suatu bentuk tunggal. Irama dalam barang cetak dapat kita usahakan dengan jalan 1. Kesamanaan, pengulangan, penempatan elemen layout. Yang kedua, pengulangan bentuk atau ukuran elemen layout. Yang ketiga, pengulangan warna. Keseimbangan. Keseimbangan akan terjadi bila elemen-elemen ditempatkan dan disusun dengan rasa serasi atau sepadan, atau dengan kata lain, bila bobot elemen-elemen itu setelah disusun memberi kesan mantap dan tepat pada tempatnya. Yang selanjutnya ada keseimbangan, ada 2 jenis. 1. Keseimbangan formal atau disebut dengan simetris. Formal apabila elemen-elemen sama pada kedua belah pihak dari garis poros ruang layout. Kemudian keseimbangan informal atau disebut dengan asimetris. Informal apabila elemen-elemen dari berbagai bobot menjadi seimbang sekitar pusat optik ruang layout. Kemudian kontras digunakan sebagai kekuatan dalam menyatakan sesuatu yang ingin ditonjolkan. Kontras dapat dicapai dengan mengganti ukuran, bentuk, nada, dan arah.